alasannya. Apa? Alasannya bahwa dia menggunakan ijazah itu, dia tidak mengetahui bahwa itu ijazahnya palsu. Dia tidak menyadari, tidak mengetahui bahwa dokumen yang dia pergunakan itu palsu. Nah, jadi menurut teori, orang yang tidak mengetahui bahwa itu palsu, dia dapat dihukum. Berarti abang masih yakin ini bebas? Yakin sekali bahwa dia akan bebas. Di tuntutan JPU tadi bagaimana? Setahun 8 bulan dia dianggap menggunakan jasa palsu, menggunakan. Nah kita mengatakan oke, kita anggap itu palsu, tapi kan dia tidak sadar, tidak mengetahui itu palsu. Alasannya apa kira-kira? Unsurnya tidak terpenuhi, dia tidak punya niat menggunakan barang palsu. Unsurnya seharusnya apa yang sebenarnya unsurnya? Apanya? Unsurnya Dia mengetahui barang itu tidak benar, dia tidak tahu. Nah dia selama proses persidangan terungkap bahwa dia tidak mengetahui bahwa jasa itu palsu. Dia ikut sekolah 3 kali, ikut ujian, ya, juga ada melihatnya. Kemudian dia juga ikut pendaftaran kepala desa, juga tidak ada masalah, ada komentar dari masyarakat. Jadi masalahnya kan dia ikut jalur kepala desa bukan DPR, proses kepala desa. Nah dia tidak mengetahui bahwa dokumen yang digunakan oleh beliau itu tidak benar. Dia tahunya benar. Nah makanya secara teori hukum dia harus dinyatakan tidak bersalah. Oh gitu ya. Pun seandainya sekarang diketahui itu palsu, sekarang ya udah lewat. Artinya dia mengetahui barang itu setelah pada saat pendaftaran di SMA, pendaftaran sebagai kepala desa. Ini udah lewat. Anggap jadi itu misalnya ternyata barang itu tidak betul, tapi kan ketahuannya sekarang, bukan dulu. Artinya tidak tahu dia tidak tahu. Nah kalaupun seandainya sekarang dia tahu sekarang, ya kan? Tapi kan sudah terjadi tahun 2015. Pada saat itu dia tidak tahu. Nah, sekarang hakim menuntut pada saat kejadian itu. Jaksa menuntut tuh pada saat kejadian dia tidak mengetahui barang itu palsu. Kalau sekarang lah lain cerita. Satu lagi bang. Nyambung ya maksudnya? Satu lagi bang. Kira-kira dari pihak pengacaranya, senjata pemungkas apalah kira-kira yang bisa membuat pihak pengacara yakin bahwa Deo bebas dalam kasus ijazah palsu. Selama persidangan, jaksa tidak bisa membuktikan bahwa Deo mengetahui bahwa itu palsu. Jaksa tidak bisa membuktikan bahwa Deo tidak mengetahui bahwa dokumen itu palsu pada saat pendaftaran sebagai calon kepala desa. Tidak ada satupun orang yang lihat. Semua saksi itu setelah sekarang ini tahun 2020. Tapi abang mengakui ya ijazah itu Kan palsu. seandainya itu palsu, sebenarnya seandainya. Tapi kalau enggak ya enggak terbukti dia. Tapi kita mengatakan bahwa ijazah itu betul asli, bukan palsu. Seandainya memang itu palsu, ternyata palsu misalnya, kita tetap punya argumen bahwa pada saat pendaftaran sebagai kepala desa dia tidak mengetahuinya. Lepas lagi kan? Ada lagi Jis? Yang di alasannya untuk jalan dinas poinnya, dia menjalankan tugas dinasnya itu apa? Ada, Kebetulan juga tugas ini kan diberikan sebelum pemberitahuan dari kita bahwa dia akan sebagai saksi di persidangan. Jadi duluan tugas diberikan kepada beliau, baru kita menyusul. Jadi duluan penugasan daripada permintaan kita sebagai saksi. Gimana? Silakan. Jadi begini, berdasarkan kode kalender yang sudah ditetapkan oleh pengadilan berkenaan dengan perkara ini, hakim telah memberikan kesempatan kepada tergugat untuk ruang kesaksian selama 2 kali. Jadi memang benar pada saat hari ini adalah acaranya untuk mendengarkan keterangan saksi dari tergugat ya. Tetapi kita masih punya satu kesempatan lagi untuk bisa menghadirkan saksi tersebut. Jadi berkenaan dengan tidak bisa hadirnya pada kesempatan hari ini, saksi dari tergugat itu memang biasa dalam proses pengadilan, karena kita memang punya 1 kali lagi kesempatan untuk menyampaikan keterangan saksi tersebut. Tapi murni tidak ada untuk menghalang-halangi proses persidangan ya? Tidak, karena begini, setiap proses persidangan itu sudah diatur sedemikian rupa dengan jadwal kode kalender di setiap nomor persidangan ya, nomor perkaranya. Jadi memang jadwal kalender kita, kode kalender kita diberikan 2 kali kesempatan untuk menghadirkan saksi. Oke, makasih ya. Berikutnya, kalau
surat tugas ini kan dia tidak bisa menghindar, artinya tanpa alasan dia harus berangkat. Nah, tapi kalau untuk kesaksian ini kan masih ada waktu yang diberikan kepada ketua BK untuk hadir. Jadi waktu masih diberi halangan karena ada tugas keluar kota, jadi tidak bisa hadir pada hari ini sebagai saksi. Hanya alasan normatif itu saja. Ya, karena kan masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk ada berikutnya. Apa tidak ada untuk upaya menghalang-halangi persidangan? Oh tidak sama sekali. Karena memang bertepatan dengan hari ini sebagai saksi di persidangan, beliau ada tugas keluar kota yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi kita memaklumi, kita berharap minggu depan beliau bisa hadir. Kira-kira tugas di luar kota yang diinformasikan kepada Bang Jack itu apa? Ya informasinya tugas dari DPRD lah. Tugas dinas. Jadi dia lebih mengutamakan tugas dinas daripada tugas yang dipanggil untuk memberi rasa kebenaran kepada orang lain itu, tidak? Tidak. 8 tahun sebenarnya yang benar adalah 1 tahun 8 bulan. Berkenaan dengan tuntutan yang telah disampaikan oleh jaksa penuntut umum, menurut kami itu memang kewenangan dari mereka. Walaupun sebenarnya kami menganggap bahwa ini adalah tuntutan yang sangat tinggi. Tetapi kembali kami menyerahkan ini kepada proses hukum dan itu adalah kewenangan dari jaksa penuntut umum. Seperti yang disampaikan oleh rekan saya sangat setuju bahwa kami dari tim kuasa hukumnya Deo Rajiman akan bekerja secara maksimal untuk bisa membebaskan Deo Rajiman. Oleh sebab itu kami dengan kekuatan penuh akan mencoba melepaskan ini, menjadikan Deo Rajiman bebas dari segala tuntutan. Benar yang dikatakan oleh rekan saya bahwa menurut kami unsur-unsur yang disampaikan jaksa melalui tuntutannya itu sangat kabur, karena di persidangan di acara keterangan saksi kami bisa menyampaikan bahwa yang pertama Deo Rajiman telah melakukan pendaftaran, kemudian mengikuti pendidikan, bahkan mengikuti ujian. Jadi kalau seandainya dikatakan bahwa itu adalah ijazah palsu, menurut kami itu memang sesuatu yang sangat disayangkan. Jadi kami selaku tim akan bekerja secara maksimal untuk bisa membebaskan Deo Rajiman. Satu lagi, berkenaan dengan ijazah yang dijadikan barang bukti, menurut kami tetap pada prinsipnya bahwa menyatakan bahwa ijazah ini asli, karena Deo Rajiman telah mengikuti proses-proses yang selayaknya dilakukan oleh seorang penerima paket, siswa penerima paket. Jadi menurut kami ijazah yang digunakan oleh Deo Rajiman ini adalah asli, oleh sebab itu dia harus dibebaskan dari seperti itu.